Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan video sebelumnya ya terkait CVE 2024 54772, di mana di sini kita akan coba membuatkan ya sebuah konsep rule ya, di mana kita sudah buatkan rule, di mana rule ini akan melakukan penilaian ya berdasarkan upaya-upaya yang dilakukan oleh user ketika melakukan login ya. Jadi antara window kiri dan window kanan adalah sama ya, mikrotiknya sama. Menggunakan IP address mikrotiknya akan jadi sebagai mikrotik target yang akan kita gunakan sebagai target serangan. Jadi di mikrotik yang sebelah kiri ini ya, di winbox sebelah kiri itu menampilkan rule-nya. Di winbox yang sebelah kanan menampilkan address list-nya ya. Jadi si mikrotiknya di sini kita sudah implementasikan sebuah implementasi keamanan di mana dia akan melakukan pemblokiran ya berdasarkan rule yang sudah kita buatkan ya. Jadi di sini ada rule first attempt, ada second attempt, ada third attempt, dan ada blacklist ya, sesuai dengan yang sudah kita bahas di video sebelumnya ya. Hanya saja kita coba modifikasi beberapa konfigurasi yang sudah kita yang ditampilkan di CVE tersebut ya, di thread yang sudah dipublish oleh Mikrotik pada website mikrotik.com seperti itu. Jadi di sini kita akan melakukan uji coba. Kita akan buka putih ya. Misalnya di sini kita mensimulasikan pada port 22 ya. Jadi attempt-nya di port 22 semuanya. Attempt-nya di port 22 ya, rule-nya ini juga sama. Jadi dia akan melakukan pembuatan ya berdasarkan SRC address list-nya ya. Dia akan masukkan ke connection 2, dia akan masukkan ke connection 3, dan ketika connection-nya masih ada dari connection 3 itu akan dimasukkan juga di connection brute force blacklist. Jadi ketika dia sudah masuk ke rule brute force blacklist, maka akan ada rule yang akan melakukan proses pemblokiran ya. Jadi dia akan mulai masuk di first attempt, ada second attempt, sama percobaan yang ketiga ya. Jadi first attempt di sini dia akan mendeteksi ya. Awalnya dia akan mendeteksi dulu sebuah connection state baru yang masuk ke mikrotik ke port 22. Nah, jika gagal ya, dia akan mencatat, jika gagal ataupun berhasil, dia akan mencatat ada sebuah address list ya di connection 1. Selanjutnya dia akan masuk di second attempt ya, dimana kita berdasarkan connection SSC address list 1, jika sebuah address yang sudah masuk di address list 1 akan melakukan authentication lagi, maka dia akan daftarkan di connection 2 ya, terlepas itu sukses ataupun gagal ya. Jadi di sini sekali lagi dia akan mengidentifikasi berdasarkan IP address pada rule yang pertama ya. Nah, selanjutnya rule yang ketiga ya, percobaan yang ketiga berdasarkan SRC address list di connection 2, koneksi yang kedua, dia akan koneksi baru ya, sekali lagi bukan koneksi established ataupun koneksi yang relate. Dia kembali akan membuat sebuah connection 3 ya. Dan di sini timeout-nya akan masuk 1 jam. Dan dia akan masuk ke rule yang ketiga ya, dimana ketika dia melakukan connection lagi ya dengan connection yang baru ya, dia akan masuk di yang masuk dari connection 3 atau daftar yang sudah masuk di connection 3, maka dia akan membuat sebuah address list baru yang bernama brute force blacklist ya. Dan brute force blacklist ini akan diblokir menggunakan rule yang terakhir ini ya. Jadi rule ini adalah rule yang akan melakukan proses blokir ya. Kita juga bisa belikan lock ya, brute force attack detected ya. Kita bisa buatkan seperti ini, upaya brute force-nya terdeteksi. Jadi ketika dia melakukan SRC address yang sudah masuk di address list brute force blacklist ke port SSH, dia akan drop dan akan dia catat pada log ya, seperti itu. Jadi sekarang kita akan coba sama-sama. Kita akan coba SSH ke 1.10. Nah, harusnya ketika kita lakukan SSH pertama, dia akan masukkan address kita ke connection 1 ya. Oke, kita coba tes
dengan password yang gagal. Ya, kita tes lagi. Ya, dia akan 3 kali melakukan proses pengujian. Oke, maka dia akan dinilai gagal ya koneksinya. Jadi ini masih masuk di connection 1 ya. Ya, maka dia akan coba untuk restart session. Dia akan coba login lagi, maka dia akan masuk di state yang kedua ya, second attempt, percobaan yang kedua. Oke, masih gagal. Percobaannya masih gagal. Oke, masih gagal ya. Kita coba connection yang ketiga ya. Kita restart session lagi. Oke, ini sudah masuk ke connection yang ketiga ya. Nah, ketika kita gagal, maka dia akan buatkan atau dia akan tambahkan IP address ini ke dalam address list blacklist ya. Oke, masih gagal lagi. Nah, ketika kita restart connection lagi ya, kita coba buka log ya. Di log juga di sini sudah kelihatan ya, login failure ya. Ada notifikasi gagal login. Nah, di sini masih 3 rule ya yang masih ada byte sama paketnya. Kita akan coba restart lagi. Harusnya sekarang sudah muncul connection. Di sini sudah statusnya sudah terblok ya. Di sini sudah masuk ke brute force blacklist. Dan di sini juga sudah tampil dan otomatis diblok seperti itu. Upaya brute force yang dilakukan. Kita bisa lihat juga di sini juga sudah ada firewall info, brute force attack ya, sudah masuk. Brute force attack di mana IP address-nya juga sudah diinformasikan ya secara detail. Di sini yang masuk dari interface atau SRC MAC address sekian dari IP address 1.3 ya, cocok ya. IP address 1.3 ke IP address 1.10 seperti itu. Nah, ketika kita lakukan proses restart connection lagi, di sini akan terbaca terus ya bahwa ini adalah koneksi brute force. Oke, di sini terbaca terus bahwa upaya yang dilakukan ini adalah upaya brute force. Kita duplicate ya, kita duplicate lagi, dia akan baca itu sebagai akses brute force ya, seperti itu. Oke, sekian video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman untuk bisa senantiasa untuk bisa mengamankan perangkat routernya ya. Tentunya untuk portnya tentunya bisa kita manfaatkan ya. Misalnya untuk port Winbox, untuk port FTP, untuk port-port yang lain ya seperti itu. Dan chain-nya juga kita bisa manfaatkan untuk chain yang berbagai service atau layanan ya, seperti chain yang misalnya kita ingin mengamankan server yang berada di belakang mikrotiknya, berarti kita pilih chainnya adalah forward ya. Kita akan melakukan proses pemblokiran terhadap koneksi yang diteruskan seperti itu. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.